mulai jam setengah 6 udah masyarakat itu udah padat di sini mau minta surat SKM. Cuma saya itu cuma dapat WA-nya, sayangnya belum dikasih tahu caranya pengisiannya dari atas itu kemarin tadi itu kita. Jadi bisa dikatakan mendadak sekali ya? Mendadak. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kecamatan sendiri dalam hal menyikapi mungkin SK yang berlaku per hari ini? Ya, yang menyikapi dengan kebijakan itu ya mau tidak mau kita harus segera menerbitkan dan kita itu pengen yang terbaik lah buat masyarakat dan Kabupaten Bangkalan gitu. Karena Bangkalan ini menyikapi penyekatan yang ada di Madura sendiri, Pak? Ya, terus terang saya sebagai pengusaha keberatan karena banyak kegiatan-kegiatan saya yang terganggu agar penyekatan. Sehingga waktunya sakulaan loh. Sakulaan itu juga tidak bisa on time sesuai dengan kebutuhan saya. Sedangkan dengan sistem di shop setiap hari ini kan juga mau menjadi faktor psikis ketakutan yang luar biasa bagi rakyat. Sekarang kita menjaga diri kalau kita sehat, tetapi dengan kondisi seperti ini orang jadi khawatir jangan. Karena realita di lapangan begitu ini kita reaktif aja itu sudah dibawa. Kalau kita dibawa teman-teman di belakang siapa yang ngurusin? Kita ini pengusaha dengan kondisi sudah hampir 2 tahun ini kita sudah sangat kelelahan katalah dengan pendapatan tidak jelas, orderan tidak jelas. Lah kalau kita udah di bawah otomatis yang harus di belakang untuk makanan itu susah. Apalagi itu kondisi sekarang model kayak begini, terus terang kita juga sangat keberatan sekali. Ya, dengan mulai pertanggal 21 ini Bapak, Kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan SIKM, yaitu surat izin keluar masuk yang disertikan oleh Bupati Bangkalan sendiri. Apa mungkin reaksi dari jenengan selaku mungkin pengguna jalan yang ada di Madura sendiri, Pak? Saya tetap keberatan. Saya tuh tetap mengacu pada sistemnya Bu Risma. Bahwa kasus COVID ini bukan kali ini. COVID itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Bu Risma dulu Surabaya itu zona merah, zona hitam. Tapi Bu Risma memberikan kebijakan yang sangat realistis bagi masyarakat yang mempertimbangkan faktor perekonomian. Sehingga mereka yang mobilitas ke Surabaya karena kepentingan yang sangat mendesak, mereka urusan dagang, mereka masih bisa jalan, bisa menyeberang tanpa ada tanpa ada swab dan macam-macam. Realitanya Bu Risma mampu mengatasi problema COVID di Surabaya. Jadi tolonglah kebijakan yang mungkin carikan kebijakan yang lebih realistis atau yang bisa mengatasi semua problem. Kita hanya problem COVID kita selesaikan, tapi problem lain kita bermasalah. Apa artinya? Justru kita akan jadi mati kelaparan, bukan mati karena COVID. Sekarang ada kasus-kasus begini, pemerintah juga tidak pernah perhatikan terhadap mereka yang sudah dibawa, gitu. Bagaimana mereka kehidupan di belakang? Apa mereka disantuni? Itu tolong itu diperhatikan. Kita bolehlah kita mencari penyelesaian untuk masalah COVID, tetapi masalahnya juga akan timbul. Ya ini tolong dipikirkan juga penyelesaiannya seperti apa. Kita menyelesaikan satu masalah tapi tidak menimbulkan masalah baru, itu namanya bukan menyelesaikan masalah. Saya kira seperti itu. Mungkin harapan kepada pemerintah, Bapak, apa langkah yang terbaik untuk kondisi seperti saat ini? Ya menurut saya, ya silahkan masyarakat Madura melintas ke Surabaya. Itu mungkin dengan cara yang Bu Risma cukup dengan cek suhu, ya, dan mereka membawa surat mungkin dari kelurahan, dari desa, bahwa mereka katakanlah sebagai pedagang. Itu bukti bahwa mereka benar-benar pedagang. Jadi kalau mereka tidak punya surat, tidak punya ini, ya silahkan ditolak. Artinya mereka tidak punya kepentingan yang sangat mendesak. Nah, kalau pedagang itu mendesak, kalau
dagangnya di rumah sudah tidak ada, mereka mau makan apa? Jadi cukup dari surat dari kepala desa kecamatan bawa ke Surabaya. Tujuannya saya pedagang saya mau pulaan. Dan begitu semua akan berjalan, perekonomian jalan. Terus mereka juga yang merasa sakit tentu mereka tidak akan menyeberang Surabaya, dan mereka yang sehat tentu akan mereka menyeberang Surabaya. Dan dengan sistem suhu seperti tahun yang kemarin, saya pikir kita bisa mengatasi kok. Ya, SIGM sendiri kan juga menyampaikan surat itu bahwa berlaku 7 hari Bapak. Namun demikian memang tetap dilakukan swab per 7 hari lagi kemudian. Apakah memang masih kurang membantu dalam hal ini? Disampaikan Pak. Itu sangat mengganggu sekali gitu. Masalahnya begini, orang Madura itu mereka sudah berangkat sudah punya ketakutan. Lah ini faktor psikologi tidak bisa dibeli dengan apapun, Mas. Sekarang kalau orang sudah mau berangkat sudah takut, mereka pasti tidak akan berangkat. Tidak berangkat untuk ambil surat swab dan sebagainya. Orang itu berangkat takut sudah. Bikin telat kerja. Juga menurunkan imun juga berarti Pak. Otomatis secara psikis itu mengganggu sekali gitu loh. Orang sudah mau berangkat, jangan lah. Kalau mereka sudah pikir jangan ya susah. Artinya mereka tidak berangkat belanja. Contoh seperti sekarang ini, saya masih belanja. Ini saya kemarin sudah belanja per telepon ke toko. Toko menjanjikan apa? Ini 1 minggu baru akan terkirim barangnya Pak. Loh kalau 1 minggu terkirim, otomatis 1 minggu saya tidak ada pekerjaan. Bagaimana dari karyawan saya yang bekerja di sini, mereka tidak makan. Siapa yang masih makan? Pemerintah mikirkan kah orang seperti itu? Terus saya ini berjuang terus untuk bagaimana caranya pekerja saya di sini tetap bekerja, sementara satu sisi saya merasa terkekang, terhambat. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa atas informasinya. Kemudian Sama-sama. ini bisa didengar oleh pemerintah sehingga ada kebijakan yang terbaik untuk Harapannya seperti itu. Tolong dengarkan apa yang jadi keluhan masyarakat, bahwa kita akan menjadi mati bukan karena COVID, mati karena kelaparan. Baik, Demikian. baik, terima kasih banyak Pak Mustafa.